Sahabat Hikmah, hayo siapa yang masih ingat sama bekal makanan buatan ibu di rumah? Meski sederhana, pastinya yang terbaik dan sesuai dengan kebutuhan kita, bener kan? Nah, dari kebiasaan membuat bekal si buah hatinya yang alergi terhadap pemanis buatan, keluarga Ardi Hermawan sukses menjadi pengusaha aneka kue. Jadi dia nggak bisa sembarangan jajan di luar, jadi harus kita yang sebagai orang tua harus bikin cemilan jajanan di rumah gitu. Awalnya tuh kita belum bisa membagi resep karena kan kita juga masih terbatas ilmu tentang bikin kue, bikin cemilan. Jadi kalau misalkan sekali dapat resep, sekali bikin tuh banyak, 1 kilo atau kalau misalkan setengah kilo. Nah, kita nggak bakal mungkin dimakan saya sendiri sama anak, misalkan sama istri juga, pasti ada lebihnya. Nah, itu lebihnya kita pasti dibagiin ke tetangga-tetangga sekitar, dikasihin ke keluarga juga gitu. Dalam waktu singkat, Ardi pun mulai banyak mendapatkan pesanan kue. Namun karena tak memiliki cukup uang untuk membeli bahan-bahan pesanan, sang istri merelakan perhiasannya untuk dijual sebagai modal. Nah, tergugah dengan kerelaan sang istri, Ardi yang waktu itu masih berstatus karyawan sebuah perusahaan di Cianjur memutuskan berhenti bekerja agar bisa sepenuhnya bahu-membahu menekuni bisnis yang baru mereka rintis ini. Saya mengatakan untuk berhenti dan melanjutkan usaha ini berbarengan sama istri, mudah-mudahan dengan 2 orang yang berbagi tugas, mudah-mudahan usaha kita makin berkembang, makin besar dan membuka lapangan kerja untuk yang lainnya. Support saya untuk suami saya otomatis yang pertama doa. Selain doa juga ada support mental gitu kan, karena mental itu nomor 1 buat saya. Karena banyak juga ketika kita membangun usaha, banyak orang yang mencibir akan usaha kita. Akhirnya kita kuatin mental kita, baru kita ngembangin bisnis kita dengan menciptakan berbagai macam makanan. Seiring berjalannya waktu, usaha keluarga Ardi ini pun terus berkembang. Dekorasi kue yang menarik membuat camilan buatan mereka disukai berbagai kalangan usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Menjalankan sebuah usaha tentu dibutuhkan kerja keras dan kesungguhan. Berbagai cara dilakukan Ardi untuk makin memperkenalkan produknya. Salah satunya dengan mengikuti sejumlah event pameran dan juga kompetisi. Dan hasilnya tak tanggung-tanggung. Inovasi kue yang dibuat Ardi berhasil masuk dalam 10 besar UMKM se-Kabupaten Cianjur. Kita ikutan, alhamdulillah kurasi pertama produk kita lolos, kurasi kedua juga alhamdulillah kita lolos juga, kurasi ketiga lolos juga, tahap keempat tuh wawancara tentang bisnis, wawancara tentang produknya, kita jawab sama juri-jurinya, sampai akhirnya di grand final akhirnya kita mendapat juara 10 besar dari acara ini, acara yang digagas oleh Pemkot Cianjur. Alhamdulillah, berkat usaha keras Ardi dan sang istri, usaha kue mereka kini berkembang pesat. Dalam sehari, produksi kue-kue ini bisa menghabiskan 2-3 peti telur ayam serta 1 bal tepung terigu. Semua bahan ini diolah untuk menghasilkan puluhan varian kue yang kemudian akan dijual di tokonya. Keseriusan seseorang ketika menjalani dan menekuni suatu bidang, itu akan sukses dengan bidangnya. Contohnya siapa? Abdurrahman bin Auf. Beliau itu memang dari kecil dididik untuk menjadi pengusaha besar dan kemudian sampai ke bumi Syam, ke bumi Irak, ke bumi Iran untuk berbisnis. Dan lahirlah kemudian sosok Abdurrahman bin Auf yang cerdas dan berbisnis. Apakah hanya beliau saja? Tidak. Ada juga Abu Bakar. Sejak kecil dididik, dibina, ditekuni oleh ayahnya Abu Quhafah untuk menjadi seorang yang ahli bisnis. Diberangkatkan dia untuk belajar ke negeri Syam, diberangkatkan dia ke negeri Palestina untuk belajar ilmu bisnis. Nah, contoh kita hari ini, kalau kita mau sukses, maka ingat hukum sebab akibatnya dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Hikmah, hidup tak selamanya berjalan mulus. Ada saja rintangan dan cobaan yang datang menghampiri saat keluarga ini tengah merengkuh nikmat dari keberhasilan usahanya.
Alhamdulillah dapatlah kita orderan dari Istana Kepresidenan yang di Cipanas. Udah bikin sesuai orderan, sesuai bikin duisnya segala macamnya, karena brandnya Fumeta Cianjur itu menjadi khas oleh-oleh Cianjur di salah satunya. Setelah semua dipersiapkan, sudah lancar, tinggal menunggu kiriman ke sana. Batal lah semua karena diharuskan Indonesia lockdown karena corona. Masa pandemi COVID-19 menjadi pukulan berat bagi Ardi. Banyak pesanan yang sudah disiapkan pada akhirnya dibatalkan. Bahkan, uang muka yang dibayarkan pihak pemberi order pada gilirannya pun diminta kembali. Padahal, uang itu sudah terlanjur mereka gunakan untuk membeli bahan baku kue. Kan alhamdulillah untuk usaha saya tidak ada satu karyawan pun yang saya rumahkan dan saya berhentikan. Tapi imbasnya, konsekuensinya, saya harus menjual salah satu kendaraan saya guna membayar berbagai faktur, bahan-bahan kue, membayar gaji karyawan, termasuk juga THR. Karena waktu itu kan waktu lockdown pas berbarengan bulan puasa dan akan menghadapi Idul Fitri. Didera cobaan demi cobaan, awalnya membuat Ardi sempat marah dan kecewa. Namun kemudian ia sadar bahwa di balik cobaan hidup ada hikmah yang bisa ia raih. Dan nyatanya, dari cobaan itu kini membawa keberkahan untuk dirinya, keluarga, dan juga banyak orang. Ardi meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cobaan kepada manusia untuk mengetahui setiap kemampuan hambanya dalam memecahkan permasalahan hidup. Dan sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW tentang cobaan, barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan memberikan cobaan kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ada yang mungkin dalam bisnis kita ditipu, ada yang mungkin dalam bisnis juga kita mendapati masalah dengan customer, ketidakpuasan. Semuanya kita sikapi dengan apa? Dengan kesabaran. Tapi bukan sabar yang pasif, sabar yang aktif. Yang kemudian kita berpikir, apa yang rusak, apa yang tidak sesuai dengan harapan bisa diperbaiki dengan sebaik mungkin. Sehingga hasil itu bisa berubah nanti di akhir.